Let's growth, health, and youthful with Groovy. Dalam kuliah ini, kita akan membahas farmakologi obat untuk penyakit Parkinson. Jadi mari kita langsung ke pembahasannya. Penyakit Parkinson adalah kelainan neurologis yang mengakibatkan hilangnya koordinasi dan gerakan secara progresif. Sekarang neuron yang bertanggung jawab untuk mengkoordinasikan gerakan terletak di bagian dari otak disebut striatum, yang menerima informasi dari dua sumber utama, yaitu neokorteks, dan wilayah yang dikenal sebagai substansia nigra. Korteks menyadari informasi sensorik serta rencana tindakan di masa depan. Sementara substansia nigra mengirimkan dopamin yang membantu mengoordinasikan semua masukannya. Sekarang penyakit Parkinson berkembang ketika neuron, yang menghubungkan substansia nigra ke striatum secara progresif mengalami degenerasi. Karena neuron dopaminergik yang berasal dari substansia nigra biasanya memberikan efek penghambatan pada neuron GABA yang terletak di striatum. Terlalu sedikit dopamin menghasilkan lebih banyak GABA, yang menyebabkan peningkatan penghambatan talamus, serta mengurangi input exciter ke korteks motorik. Selain itu neuron dopaminergik yang sama, juga memberikan efek penghambatan pada neuron kolinergik yang tereksitasi di otak striatum. Dan sekali lagi, tanpa tingkat dopamin yang cukup, produksi silikon meningkat yang memicu rantai sinyal abnormal yang menyebabkan gangguan mobilitas. Pada akhirnya, ketidakseimbangan antara aktivitas penghambatan dan rangsang, menyebabkan manifestasi gejala klinis khas yang meliputi tremor, istirahat, kekakuan, ketidakstabilan postural, dan gerakan melambat. Terapi farmakologis untuk penyakit Parkinson ditujukan untuk mengisi kembali kadar dopamin, dengan meniru kerja dopamin atau melawan efek rangsang dari neuron kolinergik. Sekarang, untuk mendapatkan pemahaman yang lebih baik tentang farmakologi penyakit Parkinson. Obat anti-Parkinson pertama kita perlu melihat lebih dekat pada produksi dopamin, jadi di sini, di dalam neuron dopaminergik. Dopamin disintesis dalam dua proses langkah, dimulai dengan asam amino tirosin terlebih dahulu dengan bantuan enzim tirosin hidroksilase. Tirosin diubah menjadi L-dopa juga dikenal sebagai levodopa. Pada langkah kedua, L-dopa yang dihasilkan dari tirosin hidroksilase dengan cepat dikarboksilasi oleh enzim lain yang disebut dekarboksilase asam L-amino aromatik ke neurotransmitter dopamin. Dopamin kemudian dimuat ke dalam vesikel sinaptik, dan dilepaskan oleh rangsangan fisiologis ke ruang ekstraseluler, di mana ia dapat berikatan dengan reseptor dopamin yang diekspresikan pada neuron postsinaptik. Akhirnya kelebihan dopamin di sinapsis benar-benar terhubung ke dalam neuron, atau ke dalam sel glial, yang dimetabolisme oleh monoamine oksidase disingkat MAO dan katekol ometiltransferase disingkat COMT. Penting untuk dicatat bahwa meskipun enzim MAO ada dalam dua bentuk, yang dikenal sebagai tipe A dan tipe B, tipe yang dominan ditemukan pada sel glial adalah MAO tipe B. Sekarang mari kita beralih ke pembahasan obat yang digunakan dalam pengobatan penyakit Parkinson. Dimulai dengan salah satu obat yang paling umum digunakan yaitu levodopa. Tetapi pertama-tama kita mungkin bertanya-tanya mengapa kita menggunakan prekursor dopamin daripada dopamin itu sendiri, dan jawabannya adalah karena blood-brain barrier. Blood-brain barrier adalah lapisan sel endotel yang padat, yang membatasi akses bebas molekul di antara darah dan otak. Dopamin merupakan salah satu molekul yang tidak dapat dengan bebas melewati penghalang ini, namun levodopa dapat lewat dengan sedikit bantuan. Salah satu masalah terbesar yang dihadapi levodopa adalah metabolisme perifer. Ada dua enzim utama di perifer yang menyebabkan pemecahan levodopa sebelum mencapai otak, yaitu dopa perifer dekarboksilase, yang mengubah levodopa menjadi dopamin, dan katekol ometiltransferase yang mengubah levodopa menjadi 3-O-metildopa. Karena levodopa ini harus diberikan dengan kombinasi obat lain, contoh carbidopa yang menghambat dekarboksilase dopamin, dan dengan demikian mengurangi metabolisme levodopa di perifer. Obat lain yang digunakan dalam kombinasi dengan levodopa dan carbidopa adalah entacapone, digunakan untuk menghambat konsentrasi perifer dan bekerja seperti carbidopa, yaitu memperpanjang waktu bahwa levodopa tersedia di otak. Sekarang levodopa dibawa melintasi sawar darah otak oleh transporter asam amino,
Begitu berada di dalam otak levodopa secara efisien diubah menjadi dopamin, sehingga menambah kadar dopamin yang terkuras di otak tengah. Namun jangan lupa bahwa dopamin juga rentan dipecah oleh COMT seperti MAO-B, yang mengubah dopamin menjadi 3-metoksitiramin dan 3,4-dihidroksipenilasetik asid. Jadi di sini obat lain, yang berguna ikut berperan yaitu selegilin dan rasagilin, yang secara selektif menghambat MAO-B, dan talakapon yang menghambat COMT, dan sebagai catatan tambahan di sini dibandingkan yang lain, talakapon dapat menembus sawar darah otak dengan lebih baik dan dengan demikian dapat bertindak baik di sistem saraf pusat maupun di perifer. Sehingga sekali lagi seperti yang kita lihat dengan menurunkan metabolisme dopamin, obat ini membantu meningkatkan kadar dopamin di otak. Sayangnya karena Parkinson adalah penyakit progresif, seiring berjalannya waktu jumlah neuron penghasil dopamin berkurang, dan semakin sedikit sel yang mampu membuat dopamin. Oleh karena itu, beberapa obat telah dikembangkan untuk meniru dopamin dan secara langsung merangsang reseptor dopamin di otak. Obat-obatan yang termasuk dalam kelas ini antara lain bromokriptin, ropinirol, pramipexol, rotigotin, dan apomorfin. Sekarang seperti yang saya sebutkan di awal video ini pada penyakit Parkinson, penipisan dopamin menyebabkan peningkatan pelepasan asetilkolin yang kemudian mengaktifkan reseptor muskarinik, yang terletak pada neuron yang bertanggung jawab untuk mengontrol motorik halus. Stimulasi berlebih pada neuron tersebut dengan asetilkolin, kemudian menyebabkan tremor dan kekakuan. Disinilah agen antimuskarinik berperan dengan memblokir reseptor asetilkolin muskarinik, dan aktivitas saraf kolinergik. Sebagai akibatnya, obat antikolinergik ini mengembalikan keseimbangan antara asetilkolin dan dopamin, yang dapat memperbaiki gejala penyakit Parkinson. Obat yang termasuk dalam golongan ini termasuk obat benztropin, biperiden, prosiklidin, dan trihexypenidil. Sekarang sebelum kita melanjutkan saya ingin menyebutkan secara singkat di sini satu lagi penggunaan obat pengobatan penyakit Parkinson yaitu amantadin. Amantadin tidak benar-benar cocok dengan golongan manapun yang kita bahas sejauh ini. Mekanisme kerjanya masih kurang dipahami, namun beberapa yang berspekulasi adalah mencegah pengambilan kembali dopamin, memfasilitasi pelepasan dopamin presinapti, dan menghambat reseptor glutamat dan NMDA. Selanjutnya masuk ke efek samping. Levodopa kombinasi karbidopa dapat menyebabkan mual, kehilangan nafsu makan, hipotensi, gangguan mental, dan perubahan warna urin, keringat, atau air liur. Selegilin dan rasagilin menyebabkan mual, insomnia, dyskinesia, dan halusinasi visual. Entacapone dan tolcapone menyebabkan perubahan warna urin, keringat, atau air liur, dan diare yang dapat menjadi parah terutama jika menggunakan tolcapone. Selain tolcapone telah dikaitkan dengan toksisitas hati. Semua agonis dopamin dapat menyebabkan mual, hipotensi ortostatik, gangguan mental, dan kantuk di siang hari. Selain itu bromokriptin juga dikaitkan dengan fibrosis paru dan jantung. Dan terakhir, obat yang menghambat reseptor muskarinik umumnya menghasilkan efek samping antikolinergik seperti sembelit, retensi urin, mulut kering, dan penglihatan kabur. Terima kasih telah menyaksikan video kami. Jangan lupa subscribe Groovy untuk video selanjutnya. Let's grow together.